Video 3. Jadi pada umumnya tidak ada keperluan surat pengantar atau diistilahkan dengan pencabutan berkas dari negara Republik Indonesia ini untuk mendapatkan warga negara orang gitu ya, negara lain. Nggak ada kaitannya. Ini susah saya uraikan di sini karena terlampau banyak dari sudut dari berbagai sudut ya. Kita bicara umum aja dulu. Karena nanti ada juga yang begitu bila mana dia bekerja di sebuah perusahaan yang punya cabang di negeri A dan punya cabang di negeri B. Itu lain cerita. Jadi itu namanya nanti teksnya dia bersambung. Misalnya dia perusahaan besar, perusahaan internasional di negara A ya, di negara A. Terus dia 5 tahun. Terus dia ditugaskan ke negara B. Itu nanti kaitannya kepada nomor pajak. Jadi pajak dia bersambung karena kalau udah orang penting, orang petinggi begitu ya, orang ahli gitu ya, ahli di dunia mungkin cuman 10 orang di dunia kayak orang kayak dia, itu lain cerita. Karena nanti berkaitan dengan nilai asuransi dirinya, asuransi jiwanya, asuransi kecelakaannya dia, beda. Gitu loh. Jadi untuk urusan kayak kelas-kelas si siapa nih, Joseph Paul Chang itu bukan yang kelas kayak begini. Kelas umum aja, nggak ada kaitan. Lain kalau dia seorang ahli istilahnya bom atau astronot atau apa itu, ya kan, ahli mau diambil ke NASA, dia NASA cabang dari Kazakhstan, terus mau dipindahin kemana lah, mau ke Kanada kayak kemana, itu kaitannya di situ nanti, yang harus saling mengetahui. Dia pindah warga negara dan lain sebagainya, beda ceritanya gitu loh. Emang dia siapa gitu loh. ya jadi dia hanya manusia umum begitu. Nah, jadi untuk manusia umum tidak ada istilahnya yang dibilang aduh saya mau tertawa itu narasumber di TV nasional lagi cabut berkas lah ya, nggak ada itu ya. Negara tujuan atau kita langsung aja deh urusan Jerman, nggak ada Jerman minta gitu-gituan ya, minta surat pindah, surat pengantar, putuskan dulu WNI-nya di sini, lapor dulu ke dalam negerinya di negeri ini, nggak ada urusan gitu-gituan ya. Bahkan nanti ada jalan atau cara mendapatkan ini, bahkan sangat umum, berani saya katakan 99% negara di bumi ini, di dunia ini, malah mau masuk ke negaranya dia, mau Jerman kayak mau Polandia kayak mau apapun, malah diminta sampai mati dulu paspornya. Tuh, tahu nggak? Paspornya malah harus mati dulu baru bisa proses secara alami. Jadi nih si Joseph mau jadi warga negara Jerman, salah satu cara ya, ada yang malah harus mati dulu paspornya. Nggak boleh ada visa hidup, nggak boleh ada apa, harus habis dulu atau apa gitu loh. Beda jadi pemahaman awam ya. Bahkan narasumbernya pun saya jadi susah ya gitu, karena ini hanya dokumentasi YouTube gitu loh. Nggak ada yang nonton juga apa jangan-jangan kan ya, saya bukan YouTuber soalnya. Nah, jadi begitu problemnya. Nah, kembali dulu ke masalah katanya apa nih, buronan ya, udah kasih judul dia DPO dengan pasal apa, entah itu bunyinya apa, penistaan atau penodaan agama begitu. Ini seru-seru di kita, hiburan ini, tahu nggak? News untuk NKRI itu kayak hiburan, kayak seru, mantep banget tuh omongan. Nggak gitu ya, nggak ada contoh yang sama setiap orang untuk kasus-kasus begini. Ini case by case betul-betul gitu lah. Mau telusuri Joseph Paul Chang berangkat dari negeri ini ya, dengan cara apa mesti dilihat dulu. Tadi sempat saya singgung tentang dia proses umum nggak yang harus menunjukkan dia tujuannya ngapain apa segala, karena nanti ada yang namanya minta suaka politik.
ada minta soal politik, dan kita juga nggak tahu apakah dia mau kawin dengan orang warga negara Jerman atau nama Jerman setelah Schengen. Nggak bisa dipatok Jerman, memang matoknya mesti Eropa. Yang tadi saya istilahkan dengan bahasa gampangnya, negara itu pakai mata uang euro nggak? Kalau pakai mata uang euro dalam hal-hal kayak begini dasarnya sama, gitu loh. Kalau mau dilihat dari komputer dia berangkat, namanya jelas, wah bener. Berangkat, lihat tujuannya kemana. Kalau tujuannya ke Swiss, terus dia bikin video tersebut di Jerman, bagaimana? Kan itu nyambung saja, kan tadi sudah dibahas bahwa itu udah bukan negara-negara terpisah dengan border line. Sudah ndak ada lagi cerita gitu. Kalau dia pertama kali dia mendaratnya di Prancis, mau ngomong apa? Terus dia ngaku-ngaku Jerman, bisa toh? Nggak salah juga, karena Schengen, gitu loh. Eropa bersatu itu, ya kan? UN itu, gitu. Jadi nggak bisa dibahas begitu, ya. Nah, jadi kalau mau ngelihat kasusnya dia, kita telusuri dari awal. Berangkatnya itu dengan cara apa? Gitu. Undangan kah? Ya, ini biasanya juga undangan perorangan ya. Itu hanya dilampirkan saja waktu pengajuan visa. Pastilah dia visanya keluar Schengen dulu lah ya. Schengen itu Eropa yang tadi kita bahas. Oke. Masalah mendaratnya di mana nggak bisa dilihat dari komputer apa itu penerbangan Indonesia. Betul nama ini ada, betul dia pergi. Tapi destinasinya kita nggak tahu, gitu loh. Katakanlah memang tertulis dia ada destinasi entah di mana lagi, sebut Italia kah, apa di mana begitu ya, apa di Belgia, di Belanda apa. Kan di situ bukan berarti dia harus di situ. Berbeda kalau dulu kan tadi udah dibahas. Lah, kalau dia sudah mengaku-ngaku, nah ini yang cuman kita bisa bilang cuman ngaku-ngaku di Jerman, gitu loh. Mau dilihat dari internetnya itu kan APN juga, APN kan bisa digonta-ganti. APN mana nanti kalau dia bikin APN apa itu, APN apa URL itu yang jaringan internetnya dia. Kalau dia pasang pakai nama Afrika mau ngomong apa juga, gitu loh. Dia pasang Turki juga bisa juga. Padahal dia ada di sebuah negara Eropa tersebut. Sulit ini. Tapi karena mantep aja pemberitaan itu tentang buronan, DPO, alah, menghibur telinga itu sebetulnya kasus-kasus seperti ini ya. Saya coba mulai masuk detail. Kalau dia berangkat dengan topik bahwa dia memang diterima di sebuah negara, saya agak susah menyebut Jerman karena saya juga nggak yakin dia di Jerman dan warga negara Jerman. Saya juga belum yakin. Karena begini, kalau dia dari mengawalinya sudah menggunakan pengacara di negara yang dia tuju, ya, pengacara, kita nggak tahu dia pengajuannya apa. Suaka politik kah? Minta perlindungan kah? Atau pernikahan kah? Awas ya, masalah pernikahan itu apa itu bilangnya, sesuatu hal pernikahan di negeri orang dengan di negeri kita itu berbeda, gitu. Nggak ada kaitan sama kawin sekali, 2 kali, 3 kali, minta surat cerai apa, nggak ada urusan di situ, gitu loh. Bisa-bisa aja. Artinya kenapa? Saya nggak tahu juga. Kalaupun si Joseph sudah berkeluarga, ada anak istri, terus dia ngurus nikah tanpa harus cerai dulu, itu yang saya maksud, gitu loh. Nggak ada begitu-gituan. Urusan di negara orang tuh nggak ada yang kayak gitu-gituan. Masa bodoh amat kok urusan kayak gitu, ya. Jadi jangan juga sedang membahas negeri orang membawa mindset negeri NKRI ini. Nggak bisa, nggak akan ketemu pikirannya, gitu. Itu satu jalur. Tadi saya sempat singgung waktu dia aplikasi mengapply, katakanlah Jerman lah ya, waktu dia mengapply visa ke Jerman, dia pakai lampirannya apa, gitu loh. Lampiran pekerjaan kah, panggilan kerja kah, gitu, atau panggilan dari kantor pengacara kah yang dia sudah atur dari awal, gitu. Berbeda,
itu permasalahannya. Tapi saya yakin lah dia pakai paspor biasa, berangkatnya saya ngenturis ya. Sebab nanti ada lagi ceritanya lain. Saya juga nggak tahu latar dia apa, begitu. Saya rasa dia pemegang paspor umum aja itu biasanya, ya. Nah, proses ini banyak sekali caranya atau kiat-kiatnya. Kalau udah pakai ini agak repot. Dia bisa dianggap nanti status quo. Lah, kalau ada yang mengatakan mau pakar kayak mau apa mengatakan apa itu apa itu namanya? Putus dia punya paspor begitu ya. Paspor Indonesianya itu, paspor yang Garuda yang warna hijau itu. Putus, rugi gitu loh. Berarti dia tidak dianggap warga negara Indonesia nanti. Gitu loh, dicabut wah kayaknya semangat bener ngomong, malah ngawur itu. Ya biarkan dulu kita lihat. Ada video saya yang lainnya itu tentang si koruptor yang ditangkap di Malaysia itu. Nah, kaitannya nanti kalau katakan lagi lah, contoh lagi lah Jerman. Kalau Indonesia negaranya yang menganut warga negara yang diistilahkan kita ganda atau double atau triple, baru ada namanya pemberitahuan dari negara yang bersangkutan. Kan si Yosep WNI di negara WNI ini kan apa di negara Indonesia ini kan tidak menganut apa itu warga negara double. Gak ada urusan jadi Jerman nanya. Tapi kalau double malah ditanya memang. Gitu loh. Inggris itu bisa gitu loh, double-doublean gitu. Jerman nggak tahu ya sekarang ya semenjak pisah semenjak bersatu ya dengan Jerman Timur itu lain lagi memang cerita. Gitu. Ini saya cut dulu aja. Paksa nambah lagi. Ini video 3 saya cut dulu.